Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momi bicara, bicara biar bahagia. Hai Momi, kembali lagi bersama saya Fitriani Rahman di podcast Momi Bicara. Yes Mom, hari ini adalah hari Jumat di minggu ketiga, itu berarti jadwalnya adalah curhatan Momi ya. Dan kalau biasanya saya bacain curhatan atau saya curhat sendiri gitu ya Mom. Kali ini saya ngajakin seorang teman untuk bisa berbagi cerita untuk ya sedikit-sedikit curhat gitulah ya. Tentang pengalaman beliau atau cerita beliau menjadi seorang ibu yang menemani suaminya berbisnis dan juga mengurus 4 orang anak Mam. Can you believe it, 4 orang ya? Buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan memanggil teman saya, yaitu persilahkan kalau yang di rumah mau ikutan tepuk tangan buat Mbak Nita. Silakan Mbak Nita memperkenalkan diri dan jumlah anaknya dan umurnya berapa aja. Silahkan. Oke, Assalamualaikum, salam kenal. Saya Nita, umur 36, anaknya 4. Yang pertama itu umur 9 tahun, yang kedua itu umur 7 tahun, yang ketiga umur 4 tahun, dan yang terakhir umur 2 tahun. Gitu Mbak Fitri. Iya Mbak Nita, jaraknya ternyata lumayan deket-deket ya. Iya, antara 2 sampai 3 3 tahunan lah. tahun ya. Itu yang Dalam pertama udah satu gede. Mbak. Yang pertama udah gede juga ya, udah umur 9 tahun. Ya, benar, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Nah, kalau tadi kan saya pengen Mbak Nita cerita nemenin bisnis suami. Itu awalnya gimana sih? Dari awal nikah emang suami udah bisnis nih Mbak? Dari awal nikah belum Mbak, masih kerja biasa kantoran lah, karyawan gitu. Cuma memutuskan untuk berbisnis itu karena pertama ngeliat peluang ya. Peluang bisnisnya kan kita ngeliat nih, wah kedepannya kayaknya bisnis yang nggak ada habisnya, kayaknya percetakan gitu kan. Percetakan. Terus karena kita lihat bisnis percetakan itu salah satu bisnis yang nunjang UMKM Mbak. Jadi kayak UMKM, perkantoran, sekolah-sekolah, itu kan pasti butuh tuh cetak-cetak kadang. Benar-benar. Nah di samping itu suami juga punya skill teknik, karena emang kita kan dulu dari teknisi mesin tuh, itu mesin Konica Minolta ya dulu ya. Jadi kalau ada apa-apa, mesin trouble atau ada masalah apa, nggak repot buat ngebener-benerinnya gitu. Soalnya dulu suami kerja di distributor mesin Konica Minolta tuh udah lama, sekitar 13 tahunan gitu. Nah terus berarti sekarang sih udah 4 tahun berjalan nih Mbak. Berarti dulu mulai itu sekitar 2016. Itu udah mulai coba ya coba keluar dari zona nyaman juga ya Mbak ya gitu. Iya benar. Coba bisnis, terus awalnya kan emang dari skillnya ada ya, skill mesin, skill tekniknya ada, ya udah coba yuk buka bisnis gitu. Bismillah, ya udah suami minta restu orang tua, minta support dari saya, ya saya juga dukung, ya udah ayo Bismillah gitu. Ya udah jadilah sekarang Margin Printing Mbak, alhamdulillah udah berjalan, udah mau 5 tahun nih gitu. Ini tahun kelima insya Allah. Tahun kelima ya. Kalau Mbak Nita sendiri dulu full nemenin suami dari bisnis atau enggak ya, sempat kerja ya Mbak Nita ya? Aku dulu juga sempat bekerja sih, cuma anak udah mau 2, aku ya udah disuruh di rumah aja deh gitu. Jadi suruh jadi full ibu rumah tangga gitu. Dan akhirnya memutuskan ya udah sih sambil bantu suami juga gitu ya Mbak ya? Gitu. Iya benar. Itu kalau di tempat suami di percetakan biasanya bantu ngapain Mbak? Jadi bos ya? Kalau aku lebih ke online-nya Mbak ya. Aku sendiri jarang banget terjun langsung ke toko gitu. Aku lebih ke online-nya. Nah itu aku megang adminnya online shop-nya kita gitu Mbak. Admin di marketplace kayak Shopee, Bukalapak, Tokped gitu. Sama megang adminnya di medsos buat marketing gitu. Kayak di IG, kayak di Facebook gitu-gitu deh Mbak.
Itu berarti bisa dikerjain dari rumah ya, nggak harus keluar rumah ya bantu Bener suaminya ya. banget. Benar. Itu mau dimanapun asal ada internet kita bisa pegang, Mbak. Gitu. Terus minta bayaran juga nggak ke suami? Kayaknya kayak gitu-gitu mah inilah ya, enggak lah ya. Enggak ya. Berarti bukan digaji kayak karyawan bantuin itu ya, karena kan udah istrinya sendiri gitu. Justru mengurangi beban biaya karyawan. Benar gitu. Benar. Terus sebenarnya pernah nggak sih, kan ini kan istri bantu bisnis suami ya. Pernah nggak suami sama Mbak Nita itu bukan bentrok kayak istilahnya, tapi kayak ya selisih paham atau nggak setuju dengan kayak misal ngurusin all shop, mungkin suami pengennya caranya begini tapi Mbak Nita punya cara sendiri, atau marketing aku pengennya begini pap gitu tapi enggak lah mam gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau beda pendapat pasti ada ya Mbak ya. Cuma kalau aku sih lebih ke gimana supaya ada solusinya gitu. Jadi aku kadang misalkan ada apa nih customer yang agak-agak rese gitu, pesannya nggak seberapa tapi maunya bagus atau nggak maunya perfect banget gitu, pernah ada Mbak. Tapi kita ya inilah sharing ke suami, gimana nih customer nih kok ada agak begini ya gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa gitu, namanya kita cari pasar kan, ya udah layanin aja customer gitu. Apalagi awal-awal Mbak kita buka online shop, buka toko itu kan kita cari pasar dulu gitu. Mau customer tipikalnya kayak apa ya udah kita hadapin aja gitu. Terus misalkan kayak soal kualitas cetak gitu, kadang aku juga suka banyak ini sih, banyak masukan dari customer. Kok nih cetaknya kurang bagus atau warnanya kok turun gitu. Nah aku kadang suka ini lagi ke suami. Nah nanti suami gimana caranya biar bisa bagus, bisa sebagus mungkin lah hasil cetak kita gitu Mbak. Iya. Gitu. Lebih ke sharing aja sih Mbak. Kalau yang bentrok pendapat gitu mah enggak sih, alhamdulillah. Kalau selama ini kan udah mau 5 tahun ya percetakannya, ada nggak proyek yang gede banget sampai bahkan walaupun dikerjain di rumah pun kewalahan gitu? Ya nggak selesai sih, tapi sempat ngerasa kayak yang kayak hektik banget, kewalahan banget gitu. Pernah Mbak, aku pernah dapat itu kebetulan kliennya suami ya, temen ya, itu dapat pesanan orderan tumbler Mbak. Nah dia buat kantornya di United Nation, UN. Jauh banget ya. Bagus tuh ya, ibaratnya wah kita tembus kantor Luar UN negeri di ya. bukan sih Mbak, di Tamrin sini yang apa sih istilahnya perwakilannya gitu. Oh, I see. Iya. Ada 1000-an tumbler gitu Mbak. Nah itu agak-agak mepet waktunya gitu. Jadi ya udah kita juga agak-agak gimana ya, kayak dikejar gitu Mbak. Wah besok harus kelar. Padahal kita sendiri masih rekanan sama yang tukang ininya kan, tukang supply tumblernya gitu. Waduh, gitu sih Mbak. Pernah ada kayak gitu. Terus pernah juga undangan agak-agak finishingnya agak-agak ribet, makan waktu gitu ya. Sedangkan dia udah harus berapa hari lagi gitu. Itu juga sering sih kayak gitu. Suka Tapi dukanya ya. Udah apa sih, udah mengalami sering begitu ya, akhirnya sih kita udah mulai agak santai gitu. Udah tahu selak-selaknya lah gimana cara solusinya kalau ketemu kayak gitu lagi gitu ya. Benar-benar. Terus selama ngedampingin suami bisnis ini, anak-anak di rumah sama siapa? Mbak Nita masih ngurus anak juga di rumah? Apa ada yang bantuin? Aku masih Mbak. Iya, ada dibantu juga sama asisten. Itu lebih ke yang paling kecil sih, yang bontot. Gitu. Kalau yang di atasnya kan udah mulai bisa mandiri, bisa makan sendiri, mandi sendiri, udah tinggal aku siapin aja gitu. Gitu Mbak. Tapi mau nggak mau emang harus ada bantuan ya Mbak. Pasti susah nggak sih kalau misal sama sekali nggak ada yang ngebantu gitu di rumah? Bisa aja sih Mbak. Cuma mungkin untuk saat ini aku masih perlu asisten ART gitu. Mungkin akan
berjalannya waktu nanti mereka udah lebih gede ya mungkin aku bisa lepas sendiri Lepas lah sih. ya. Allah. Iya ya, karena Lumayan. utamanya masih ada baby itu ya. Iya benar Mm-mm. gitu. Terus kalau tantangannya, Mm-mm. ini udah geser lagi ya dari nemenin suami bisnis, sekarang tantangan ngurusin anak banyak. Menurut aku lebih dari 2 itu banyak ya Mbak ya. Benar banyak Mbak. Tantangannya Mbak, tantangan sih paling utama itu melatih sabar ya Mbak ya. Oke. Melatih sabar itu kita, aduh bener-bener tantangan banget tuh. Sama yang kedua ada sih Mbak gini, kadang tantangannya tuh, kadang macam anak itu kan beda karakter ya Mbak ya. Beda karakter, beda watak. Nah itu tuh kadang kita tantangannya masih suka ngebandingin satu sama lain gitu. Misalkan kakaknya, tuh kamu kayak kakak dong, belajarnya rajin, hafalannya bagus gitu. Kadang adiknya kan nanti jadi minder apa gimana gitu ya. Nah itu kadang masih suka ini sih Mbak, termasuk salah satu tantangan juga tuh. Gimana supaya nggak ngebanding-bandingin gitu ya, secara nggak langsung ya. Langsung. Nah terus yang paling berat nih Mbak, zaman sekarang kan anak banyak yang cenderung ke gadget ya Mbak ya. Oh banget. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir mereka main gadget gitu. Kalau aku sih salah satunya caranya ya kasih aja mainan apa kek. Misalkan kalau yang cewek mainan suka nih main lilin, play-doh, ya udah kasih. Terus kalau yang cowok sukanya apa main bola, ya udah biarin dia main sama temen-temennya, main sepeda keliling komplek gitu aja sih Mbak. Kadang malah kalau kelamaan dia pegang gadget, aku malah suruh main biar dia nggak main gadget terus gitu. Kamu main di sana sama temen gitu. Gitu. Nah itu aja sih Mbak, sementara ini tantangan yang paling besar ya yang sering dihadapin Sama banyak orang anak-anak tua ya. ya. Sama aku sih gitu. Bener-bener. Suka pada rebutan nggak sih Mbak? Kan aku aja anak 2, kayaknya kalau rebutan tuh udah yang pusing banget ini apalagi 4. Kalau yang rebutan yang ketiga sama terakhir nih Mbak, itu Oh sering gitu. banget tiap hari. Jadi pegang satu mainan, yang kecil rebut, yang satu nangis, udah nanti yang satu lagi ikut nangis, jadi nangis semua gitu. Itu sering. Nah, Gitu. pernah nggak nih mereka lagi ribet banget, lagi rebutan banget, padahal Mbak Nita sama suami lagi ada kerjaan yang deadline. Jadi kayak gue harus ngurusin mana dulu nih, anak-anak gue dulu apa ngurusin kerjaan dulu nih? Pernah nggak ada momen kayak gitu? Pernah sih Mbak, tapi jatuhnya nanti bagi tugas aja ya. Misalkan emang suami yang lebih ke kerjaan ya aku lebih ke anak gitu. Oh gitu, iya. Tapi gantian, lebih aku yang ke kerja, suami yang gantian ngurus gitu aja sih Mbak. Jadi sama-sama saling megang lah, saling bantu lah gitu dalam hal ngurus anak. Bener-bener. Karena kan tadi Mbak Nita di awal juga bilang pekerjaannya bukan yang di toko langsung gitu ya, tapi lebih ke online. Itu kan bukan yang harus dikerjain saat itu juga ya, kebanyakan ya masih bisa depending. Depending masih masalah. Cuma emang kayaknya seru aja ya Mbak ya bisa bantuin bisnisnya suami dan alhamdulillah berjalan di tahun kelima gitu. Alhamdulillah. Terus jadi ini kan sekarang kondisinya udah beda nih sama tahun-tahun sebelumnya, mungkin bahwa kondisi pandemi lah, anak-anak sekolah di rumah lah, terus bisnis juga mungkin ada perubahan atau perbedaan gitu ya. Apa sih yang dirasain sebagai yang punya bisnis percetakan dan juga anak-anak banyak sekolah online? Pasti kan mereka mungkin gantian pakai gadget atau malah difasilitasi gadget satu-satu gitu, gimana Mbak? Tantangannya ya, jadi ada 2 pertanyaan nih, tantangan bisnis sama tantangan ngurus anak nih. Di pandemi ini gitu, kondisi pandemi. Kalau tantangan bisnis sih, kalau pandemi gini kan apa sih ya, kita harus pintar-pintar menyiasati sih Mbak. Kalau yang offline mungkin bisa dibilang sektor perdagangan atau usaha apa gitu kan pasti rata-rata agak menurun ya, agak sepi gitu dari yang sebelum pandemi. Nah kita nyiasatinnya kita jualan online gitu, buka toko online gitu sih. Nah, terus alhamdulillah sih dengan digital marketing kayak gitu
kita bisa jangkau bukan hanya di daerah sekitar kita gitu, tapi di luar pulau pun juga bisa gitu. Oh bisa Apalagi kan melayani. sekarang Oh. kalau online kan apalagi di Shopee sekarang kan gratis ongkir, cashback gitu kan banyak Mbak. Mm-mm. Kita pernah paling jauh itu ngirim ke Ambon. Wah. Kipas, kipas buat souvenir gitu. Oh bisa ya malah Alhamdulillah. dapat orderan dari luar luar pulau gitu ya? Karena dari online ya percetakan juga ya. Benar. Jadi kita ibaratnya kayak mengembangkan apa ya Mbak ya, jangkauan lah gitu. Benar. Nah terus yang diperhatiin saat main online itu kita harus fast respon Mbak, jangan slow res. Kalau slow res nanti orangnya males mau beli sama kita, jadi lelet balesnya, jadi males cari toko Nyari lain yang aja. lain, iya. Benar. Tapi gitu kan kalau mau beli kan ya. Benar. Kita Kalau sendiri juga kalau mau belanja ya benar. Iya. Ya udah terus fast respon, terus ramah sebisa mungkin. Kita gimana caranya supaya ramah lah sama customer. Bahasanya kan kadang mempengaruhi ya, cara kita berbahasa gitu kan bisa inilah dinilai customer gitu. Nah, nanti insya Allah kalau kita bagus, fast respon, terus pelayanan cepet gitu, insya Allah review kita di online shop kita juga bagus gitu. Benar. Dan mereka akan balik-balik lagi ya pakai jasa kita ya. Allah, iya. Beberapa ada sih Mbak yang udah langganan gitu. Jadi ya udah pasti sama kita gitu ordernya. Bagus tuh, keren. Kalau yang anak-anak selama pandemi ini sekolah di rumah, mereka difasilitasin satu-satu atau gimana? Anak pertama aja sih Mbak yang udah difasilitasin handphone pribadi ya. Karena aku dapat tugas dari sekolahnya, tinggal aku forward ke dia udah ngerti harus ngapain. Kalau yang kedua yang SD ini kan belum inilah, jadi masih aku pandu gitu. Tantangannya ya paling ya siapa sih kalau yang sambil ngajarin, sambil ngurus anak, sambil masak, sambil ngapa-ngapain beberes kan ini ribet ya. Ampun banget. Ya udah, makanya satu tuh kuncinya harus melatih sabar. Luar biasa deh. Jadi tantangannya memang itu ya Mbak ya, anak 1, 2, 3, 4 harus banyakin sabar ya. Nah, seiring berjalannya waktu namanya manusia pasti dikasih masalah dan ya lama-lama juga ketemu solusinya ya, dapat selaknya supaya bisa tetap ngurusin suami, bantu bisnis, terus juga ngurusin 4 anak. Kalau memang butuh bantuan ya memang cari bantuan gitu ya, daripada keteteran nanti malah jadi stres, bahaya. Bener Mbak. Gitu. Kadang suka dalam hati gitu, ya Allah kapan sih sekolah lagi gitu. Bener. Gimana Kangen juga. kehidupan normal Mbak. Banget. Kayak ya gitulah, Bener. semua orang juga mayoritas pasti ngerasain hal yang sama ya Mbak ya, buat yang punya anak-anak ya. Mau jalan-jalan mikir. Ibu berperasaan begitu deh. Pasti. Oke, Manita, kayaknya sampai sini aja obrolan kita. Makasih banyak sharingnya udah mau meluangkan waktu untuk diajakin ngobrol sama podcast Momi Bicara. Sekali lagi terima kasih ya Mbak. Semoga berkah, semoga bisnisnya makin lancar. Amin. Iya. Dadah Manita. Assalamualaikum. Salam. Wow, Moms, menarik ya bahasanya ya, bahwa ternyata bisa nemenin suami berbisnis dari rumah. Seru banget kalau menurut saya, dan apalagi di sini si istri membantu suaminya tanpa harus meninggalkan anak-anak. Jadi suami yang kerja dari lokasi atau kerja di toko, istri bantu-bantu pekerjaannya marketing online gitu, ataupun mengurus marketplace-nya. Pokoknya seru banget, dan apalagi Mbak Nita ini anaknya 4 ya. Dan ya begitulah yang sudah disampaikan tadi pada saat wawancara. Semoga bermanfaat ya Moms. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai podcast Momi Bicara. Episode yang kesekian kalinya curhatan Momi di hari Jumat minggu ketiga, tepatnya bulan Februari 2021. Sampai jumpa lagi di hari Jumat berikutnya insya Allah dengan materi yang lebih asik ya Mam. Thank you very much. See you next Friday. Thank you. Sehat selalu. Saya Fitriani Rahman, IG @fizmi. Follow juga Instagram @momibicara ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.